kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya Bapak akan absen dulu. Hendra hadir, Pak Fajar hadir, Susan hadir. Baik, sepertinya semuanya hadir ya. Apakah masih semangat belajar hari ini? Nah, jadi apakah anak-anak Bapak tahu apa yang akan Bapak ajarkan pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Sebelum Bapak memasuki mata pelajaran, Bapak akan membagi dulu kelompok-kelompok pada hari ini ya. Jadi setiap orang nanti berhitung 1 sampai 2 saja. Jadi dalam satu kelompok itu 2 orang ya. Jadi hitung 1, 2 gitu ya. Dimulai dari Susan, sampai Susan. 2. Nah, baik. Kan masing-masing anak-anak Bapak sudah tahu kan nomor berapa kelompoknya? Sudah. Baik. Untuk sekarang bergabunglah sama kelompoknya masing-masing. Dimulai dari 1. Semua. Apakah sudah siap anak-anak Bapak? Baik. Bapak akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini adalah hadis tentang kemuliaan orang yang dalam menuntut ilmu. Jadi bagaimana sih bentuk kemuliaan orang itu dalam menuntut ilmu? Mari kita lihat dari pengertian menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah usaha atau proses seseorang untuk mencari, untuk mempelajari, untuk memahami dan mengamalkan pengetahuan yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Jadi kita itu dalam menuntut ilmu tidak hanya mempelajari ilmu dunia saja ya, sebagaimana kita tahu itu adalah ilmu umum yang kita perlukan untuk biar kita dapat keberkahan dunia dan akhirat. Alangkah baiknya kita menuntut ilmu itu yang ilmu agama dan ilmu akhirat. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah, jadi dalam perspektif Islam, menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah karena ilmu membantu manusia mengenal Allah. Jadi dalam pandangan Islam, perspektif itu adalah pandangan. Jadi dalam bentuk pandangan Islam itu menuntut ilmu itu adalah bentuk kita mengenal Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Keutamaan orang yang menuntut ilmu. Jadi di keutamaan orang yang menuntut ilmu kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Jadi Bapak di sini akan menyampaikan apa-apa saja keutamaan dalam menuntut ilmu dulu. Baik. Yang pertama, dimudahkan jalan ke surga. Jadi setiap langkah menuju majelis ilmu, maka sebagai itu tuh dicatat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana karena Allah telah berfirman kepada di surat Al-Mujadilah itu tersebut yang artinya itu barang siapa yang menuntut ilmu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua itu didoakan seluruh malaikat. Jadi apabila anak-anak Bapak semuanya jika dalam menuntut ilmu, maka para malaikat akan menaungi anak-anak Bapak semuanya. Baik itu dari lautan, dari gunung atau dari lembah. Jadi itu ya. Jadi untuk selanjutnya keutamaan orang menuntut ilmu itu adalah pahala jaya yang tiada hentinya. Jika seseorang mengajarkan ilmu kepada seorang lagi, kepada orang lain lagi, maka pahalanya itu tidak akan henti-hentinya. Karena Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran di sebuah firman Allah. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, cahaya dunia dan akhirat. Jadi ilmu itu adalah bagaikan cahaya atau bisa kita sebut dengan nur yang bisa menerangi perjalanan hidup seseorang. Nah, dan materi yang selanjutnya hadis yang menceritakan kemuliaan orang dalam menuntut ilmu. Untuk hadis ini alangkah baiknya kita membaca bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa di antara kalangan kaum muslimin atau yang menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk menuju surga. Jadi dengan kita menuntut ilmu, Allah telah menjanjikan seperti mana yang telah kita baca bersama-sama. Allah telah menjadikan kemudahan bagi kita untuk berjalan menuju surga. Yang mana surga itu tidak dapat kita dapatkan secara mudah dan teman-teman semuanya. Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang telah Bapak bacakan tadi. Untuk itu baiknya kita membaca bersama-sama, dimulai dari 1, 2, 3. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.
dan Allah juga maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi dari ayat tersebut dapat kita ambil intinya saja. Jadi teman-teman, anak-anak bapak semuanya, jika anak-anak bapak menegakkan kaki ke sebuah majelis atau ke sebuah lembaga ilmu pengetahuan, maka Allah akan melapangkan jalan untuk anak-anak semuanya. Sebagaimana Allah telah menceritakan di ayat tersebut. Dan Allah juga menaikkan derajat pada diri teman-teman semuanya. Dan untuk materi selanjutnya, baik. Untuk selanjutnya materi kita yang terakhir adalah kandungan hadis dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah. Dapat yang anak bapak lihat ke depan. Jadi kandungan hadis itu yang pertama, menuntut ilmu itu merupakan amal yang memiliki nilai ibadah di sisi Allah. Yang kedua, Allah itu memberikan kemudahan dan kemuliaan bagi orang-orang yang bersungguh dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, dalam mencari ilmu itu diperlukan kesungguhan, kesabaran, dan niat yang baik. Jadi untuk selanjutnya, Bapak akan memberi waktu kepada anak-anak Bapak masing-masing untuk membuatkan ringkasan dari semua materi kita tadi dalam waktu 5 menit saja. Dimulai dari sekarang. Apabila anak-anak Bapak yang nggak ada kertas, boleh minta sama Bapak. A few moments later. Apakah sudah siap anak-anak Bapak semuanya? Sudah. Jadi bentuk permainan itu Bapak akan memberikan dana spidol ini pada anak-anak Bapak, nanti saling memberikan satu sama lain. Nanti pas berhenti musik Bapak, maka orang itu yang tampil ke depan. Bapak akan mengambil 2 orang. Jadi untuk putaran spidolnya nanti 2 kali. Lagi tadi. Ya baiklah, Bapak akan mulai dulu ya. Betul. Yang pertama Latifah dulu ya. Nah, silakan dulu. Nanti kita ambil satu pemain lagi. Ayo aja.
adalah usaha seseorang untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan pengetahuan yang bermanfaat baik yang agama maupun yang umum. Tujuannya memperoleh kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam perspektif Islam, berilmu itu merupakan ibadah karena ilmu membantu manusia mengenal Allah, memahami ajaran agama, serta menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Sekian. Nah, untuk yang peserta kedua yang Latifah ya, berikan koreksi apabila ada kekurangan kepada si Rijal. Iya, di sini saya akan menambahkan sedikit materi tentang utama dalam menuntut ilmu, yaitu tentang dalam menuntut ilmu itu ada dirancangkan derajatnya. Seorang menuntut ilmu akan diangkat dari derajatnya, didoakan malaikat sebagai amal dia dan sebagai cahaya dan nur, dan juga terkandung dalam Quran surah Al-Mujadah ayat 11. Jadi ganti mana lagi? Bagaimana lagi Latifah yang menjelaskan baru ini mengkoreksi. Ini saya akan membacakan utama dalam ilmu, yaitu usaha atau proses seseorang untuk mencari, mempelajari, memahami dan mengamalkan pengetahuan yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu umum dengan tujuan memperoleh kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang mana keutamaannya itu diangkat derajatnya, didoakan malaikat sebagai amal dia, sebagai cahaya, dan juga terkandung dalam Quran surah Al-Mujadah ayat 11. Untuk saudara dan Bapak Rijal untuk menambahkan dan Quran. Terima kasih Bapak. Untuk ilmu ini juga ada di dalam hadis yang mana kandungannya yang pertama itu menuntut ilmu merupakan amal yang memiliki ibadah di sisi Allah. Yang kedua itu Allah memberikan kemudahan dan kemuliaan bagi orang yang bersungguh-sungguh mencari ilmu. Dan yang terakhir, dalam mencari ilmu itu diperlukan kesungguhan, kesabaran dan niat yang baik. Dan ada juga dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi A'udzubillahi ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya itu orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka rapatlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekian. Dan terima dari ayat tersebut, yang pertama itu keutamaan orang beriman dan berilmu adalah Allah memberikan kedudukan tinggi kepada orang yang memiliki iman. Yang kedua itu perintah untuk menghormati majelis ilmu, di mana ayat ini mengajarkan kita adab dalam menghadiri majelis seperti memberi ruang kepada orang lain dan menaati aturan. Dan terakhir, ilmu itu menjadi sebab kemuliaan seseorang, di mana kemuliaan manusia bukan hanya dilihat dari harta dan kedudukan, tetapi juga dari iman dan ilmu yang kita miliki. Sekian. Baik, beginilah bentuk penampilan dari teman-teman sekalian. Beri tepuk tangan kepada Allah. Jadi untuk apa? Jadi kesimpulannya pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Baik kata Bapak tuh diperhatikan. Jadi yang kedua itu Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu dibandingkan yang tidak berilmu. Jadi kesimpulan